Ya, ini yang depan diisi dulu ini. Yang depan diisi dulu. Kenapa kok kosong? Diisi dulu. Ummu Anissa itu yang mana? Bu Tati, ada di depan. Sudah di copy materinya. Saya sudah share tadi siang. Coba ditanyakan. Hah? Iya, saya sudah share tadi melalui PDF. Apa sudah diperbanyak? Sudah di copy? Ya, kita mulai kajian kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Tazkiyatun Nafas, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus Musalla Az-Zaitun yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga duduknya kita, langkah kaki kita untuk menuntut ilmu pada sore hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan soleh yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini seperti biasa kajian kita di Rabu pekan kedua
materinya membahas kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari, yaitu kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab yang di dalamnya berisi tentang etika-etika. Kitab yang di dalamnya berisi tentang adab-adab. Yang ditulis oleh seorang ulama besar di masanya, yaitu Imam Bukhari rahimahullah. Menurut catatan saya, terakhir pada bulan yang lalu, kita telah menuntaskan hadis nomor 11. Ya, 11. Hari ini kita akan memasuki nomor 12. Betul ya? Betul ya? Yang bulan yang lalu nomor 10 dan 11. Ya kan? 11. Kalau tidak salah bercerita tentang tawaf itu loh. Ya betul ya? Ya. Sekarang berarti hadis nomor 12. Untuk yang nomor 12 ini bukan hadis Nabi, tetapi asar. Apa itu asar? Ya, asar itu perkataan sahabat Nabi, ya. Bukan asar seperti sholat asar, bukan. Asar pakai sa, ya, pakai sa, ya. Baik. Jadi asar nomor 12. Maksudnya perkataan Nabi, perkataan sahabat Nabi. Nomor 12. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya materi ini sudah kami share dalam bentuk PDF untuk di copy, ya, cuman 1 lembar seperti yang ada di tangan saya ini, ya, lalu dibagikan kepada para jamaah. Ya, namun qadarullah mungkin masih belum di copy sehingga ya kami bacakan saja, ya. Harapannya kalau Bapak Ibu punya pegangan kopi materian, itu nanti bisa tahu kayak apa jalan ceritanya hadis Nabi atau maaf asar para sahabat tersebut. Ya, baik, kalau begitu kita dengarkan saja, ya. Bapak Ibu mendengarkan saja, nggak usah dicatat, ya, nggak usah dicatat. Baik, kita akan bacakan, saya bacakan asar nomor 12. Masih di bab yang ke-6, bab balas budi bagi kedua orang tua. Membalas budi bagi atau kepada kedua orang tua. Baik. Asar nomor 12 saya bacakan. An Abi Murrata Maula Aqil radhiyallahu an. Artinya, dari Abu Murrah. Jadi ada seseorang namanya Abu Murrah, dia Maula Aqil, ya, radhiyallahu an. Apa yang dimaksud dengan Maula Aqil? Maula itu artinya bekas budak. Jadi kalau dikatakan Maula Aqil berarti bekas budaknya Aqil. Jadi Aqil dulu pernah punya budak, lalu budaknya dimerdekakan. Lah itu disebut maula, ya. Maula itu artinya mantan budak, bekas budak, bekas budaknya Aqil. Namanya siapa? Abu Murrah yang tadi kita bacakan. Jadi Abu Murrah ini mantan budaknya Aqil. Dia berkata, saya bacakan. Anna Aba Hurairah radhiyallahu an. Ya. Kana yastakhlifuhu Marwanu wa kana yakunu bidzil Hulaifah. Artinya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, jadi yang cerita ini Abu Murrah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah diangkat sebagai pejabat sementara oleh Gubernur Marwan. Jadi Gubernur Marwan itu kalau bepergian, ya, maka dia menugaskan Abu Hurairah untuk menjadi pejabat sementara. Gantikan. Ya, gantikan. Kenapa, Bu?
Oh, sudah di-share di grup. Oh, silakan. Silakan dibuka. Kalau memang sudah di-share di grup, PDF-nya dibuka. Dibuka saja. Mari saya berikan kesempatan untuk dibuka. Kalau memang sudah di-share di grup, maka silakan dibuka PDF-nya. Ya, kalau sudah dibuka, saya akan lanjutkan. Yang lain sudah terima semua PDF-nya? Sudah terima? Sudah ya? Sudah, baik. Kita lanjutkan. Bapak-bapak sudah ada yang terima PDF-nya? Belum? Ya. Ikut grup apa enggak? Enggak ikut ya? Nah, enggak ikut grup. Barangkali istrinya ikut, di-share ke suaminya. Kalau istrinya ikut. Baik. Kita lanjutkan. Jadi jalan ceritanya tadi, Abu Murrah, mantan budaknya Akil, menceritakan bahwasannya Abu Hurairah itu pernah diangkat sebagai pejabat sementara oleh gubernur Madinah yang namanya Marwan. Jadi gubernur Madinah namanya Marwan. Marwan itu kalau bepergian, maka Abu Hurairah yang ditunjuk, diberi kepercayaan untuk menggantikan, menjabat sementara. Kalau di negeri kita ada ya model-model kayak gini ya. PJS, pejabat sementara, betul. Dan itu biasanya kalau meninggal kan, atau mungkin pensiun atau ini enggak, ini bepergian. Oh kalau bepergian, oh bepergian juga ya. PJS, pejabat sementara. Ya seperti inilah kalau begitu, seperti itulah Abu Hurairah. Terus ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu an tinggal di Zulhulaifah. Mana Zulhulaifah itu? Zulhulaifah itu satu tempat yang kurang lebih 6 mil dari Masjid Nabawi, dari kota Madinah. 6 mil, 1 mil itu 1,6 kilometer. Jadi kalau dikali 6, 1,6 dikali 6, ya hampir 10 kilo. Ya, hampir 10 kilometer, hampir dari Masjid Nabawi. Dan tempat ini, ibu-ibu, ini sekedar tambahan informasi, Zulhulaifah itu sekarang terkenal dengan nama Bir Ali. Nah, jadi bagi panjenengan yang pernah umroh atau ibadah haji, yang mikotnya ngambil di Bir Ali, yaitulah namanya yang betul itu Zulhulaifah. Jadi yang betul itu Zulhulaifah, bukan Bir Ali. Tapi sekarang terkenal dengan nama Bir Ali, itu ya. Nah, Abu Hurairah tinggal di situ dulu. Makanya bagi yang pernah umroh, maka mengenang memperhatikan kisah ini akan mengenang, gitu ya. Kita lanjutkan. Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu an bertempat tinggal di rumah yang berbeda dengan rumah ibunya. Jadi dia ini tidak satu rumah sama ibunya, Abu Hurairah ini. Sama-sama Zulhulaifah. Sama-sama di daerah Bir Alinya. Nah itu loh ya, itu kalau bahasa kita lah. Tetapi tidak satu rumah, gak saoma. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Lah ini, yang menarik itu di sini. Jalan cerita berikutnya. Apa yang terjadi? Qala Abu Hurairah, Abu Murrah berkata, si pembawa cerita hadis ini, namanya Abu Murrah, yang tadi mantan budaknya Akil, dia melanjutkan ceritanya. Fa'idha arada an yakhruja, waqafa ala babiha, faqala, assalamu alaiki, ya ummatahu, wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya, jika Abu Hurairah hendak keluar untuk melaksanakan tugas, lawang dia pejabat sementara, PJS, ya, untuk melaksanakan tugas, maka dia, maksudnya dia di sini Abu Hurairah, selalu mampir ke rumah ibunya dan berdiri di depan pintu rumah ibunya dan mengucapkan assalamu alaiki, salam sejahtera bagimu, wahai bundaku, warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau dibahasakan kita,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ya. Semoga Allah memberikan engkau keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah. Wahai ibuku. Nah itu lihat. Atau kalau bahasa kita, Assalamualaikum Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Nah, itu dia pamitan sama ibunya. Padahal beda rumah loh ini. Ini tidak satu rumah loh ini. Jadi tiap kali keluar, mesti mampir ke rumah ibunya. Pamitan. Ya Allah, anak bakti ini. Kayak begini ini. Ya, lanjut. Jalan cerita berikutnya. Fayaqul, maka Abu Hurairah berkata. Jadi setelah mengucapkan salam, Assalamualaikum atau Assalamu alaiki, karena wanita ki, kalau laki-laki ka. Dan itu pun jumlahnya satu orang. Tidak banyak orang. Kalau banyak orang kan Assalamualaikum. Lah ini cuma satu ibunya. Assalamu alaiki. Ustadz kira-kira kalau ini saya pamitan sama ibu saya, tidak ada orang cuman ibu saya tok, apa boleh saya mengucapkan Assalamualaikum? Boleh, nggak apa-apa, boleh. Jadi Assalamualaikum boleh, Assalamualaikum boleh. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah mengucapkan salam kepada ibunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kata Abu Hurairah? Rahimakillahu kama rabbtini ya rabbaitini saghiran. Artinya, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah mendidikku di waktu kecil. Berarti ibunya didoakan. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah mendidikku di waktu kecil. Lah terus Ustadz, jawaban ibunya apa? Kita dengarkan. Fatakulu, ibunya menjawab. Ibunya Abu Hurairah. Apa kata ibunya? Ibunya menjawab, rahimakallah kama barartani kabiran. Ya, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau berbakti kepadaku di waktu tua. Jadi ibunya juga ikut mendoakan. Anak doakan ibu, ibunya doakan anak. Masya Allah. Terakhir, summa idza arada an yadkhula sona'a mislahu. Lebih dari itu, jika hendak masuk rumah untuk menemui ibunya, Abu Hurairah melakukan yang seperti itu juga. Jadi Pak, Bu, itu bukan pergi tok. Ternyata PP, pulang pergi. Pergi pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundaku, semoga engkau mendapatkan rahmat dari Allah karena engkau telah mendidikku di waktu kecil. Ibunya jawab, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau berbakti kepadaku di usia tuaku. Nanti pulang dinas, mampir ke rumah ibunya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundaku, didoakan lagi tadi. Ibunya doakan lagi. Itu bendina Ustaz, tiap hari. Setiap hari. Ya. Bayangkan, ya. Mohon maaf, betapa banyak anak di luar sana yang WA temennya selalu dijawab terus, WA dijawab, tapi telepon ibunya tidak pernah. Betul atau tidak? Telepon ibu itu tidak pernah. Jangan pamitan, jangan. Telepon. Ya, Bu, aku berangkat ya. Ya, mudah-mudahan ibu sehat, mudah-mudahan umurnya ibu diberkahi sama Allah, mudah-mudahan dosanya ibu, anaknya doakan. Iya nak, waalaikumsalam warahmatullah. Nanti pulang kantor, telepon lagi. Alhamdulillah Bu, aku nyampe rumah. Ya, itu salam dulu, ngasih kabar. Nah itu, ada kira-kira yang seperti ini? Tiap hari loh ini, PP loh ini, Abu Hurairah, seumur hidupnya loh. PP loh ini, pulang, pergi. Dan beda rumah, tidak satu rumah. Beda rumah, tidak satu rumah. Dan itu pun Abu Hurairah, pejabat loh ini, PJS, pejabat sementara. Pejabat sementaranya gubernur. Anda bukan pejabat, tapi gak tahu telepon ibu. Ya,
Bayangkan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sampai kadang ibunya yang telepon, ibunya yang telepon. Kon kok suwe gak telepon ibu? Ya, ibu kangen ambek kon. Ada orang tua yang kayak begini? Ya Allah, kasihan. Orang tua itu minta diperhatikan memang. Orang tua itu. Orang tua itu minta diperhatikan, ceritanya minta didengarkan. Meskipun ceritanya pancet, cet, ya situ. Kon biyen tahu kecepit lawang, iku jebualan, baleni kecepit lawang. Betul tidak? Si anak dengarkan, iya bu ya, iya bu ya. Seneng orang tua itu. Kayak diperhatikan gitu loh. Masalahnya anaknya tidak ngerti sama orang tuanya. Penting ini, ya, membalas budi baiknya orang tua ini. Paling tidak bapak itu ya diperhatikan, ya. Paling tidak ditanyakan kabarnya. Kalau ketemu mesti ceritanya itu, bapak biyen niku konsek cilik, konsek durung ropok. Ya wis itu tiap ketemu ceritanya siku dibalen-balen. Dengarkan aja. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Ayo, bisa kira-kira kita seperti ini? Bisa ya? Insya Allah. Ya, baik. Sekarang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya, pelajarannya nanti di mana itu di PDF yang saya share itu tidak ada, cuman satu halaman saja. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Satu, yang pertama. Pelajaran yang pertama, seorang anak yang berbakti, namanya anak kalau berbakti, maka dia akan berpamitan kepada orang tuanya, pasti pamitan. Kalau anak bakti, ya, walaupun beda rumah, buktinya tadi Abu Hurairah beda rumah, meskipun beda rumah dan tidak harus datang. Bisa jadi telepon, bisa. Telepon. Seorang anak yang berbakti, maka dia akan berpamitan kepada kedua orang tuanya, ya, walaupun beda rumah. Nah, sudah itu pelajaran pertama itu. Namun ternyata realitanya banyak seorang anak itu kalau mau keluar blas-blus, beludas-beludus, ya, gak pakai pamitan, ya. Kalau pamitan, Assalamualaikum. Kalau pulang, Assalamualaikum. Ya. Apa Assalamualaikum ini? Ya. Assalamualaikum. Ya. Apa Assalamualaikum ini? Assalamualaikum. Yang betul, ya, Assalamualaikum. Itu doa itu. Itu bukan sekedar greetings, ucapan salam, ucapan sapaan. Itu beda dengan good morning, good afternoon, good night, beda. Ya, selamat pagi, sepada, beda. Ini salam, ada unsur doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu unsur doa yang penuh dengan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Apalagi di situ ada Asmaul Husna. Allah punya nama Assalam. Assalam yang maha menyelamatkan. Assalam. Tuh, yang maha memberikan keselamatan. Assalam. Makanya ini bukan sekedar greetings, ucapan-ucapan salam ya layaknya di masyarakat kita, bukan. Tetapi ada unsur doa. Makanya kalau bisa ya, kita tetap berpamitan kepada orang tua kita. Meskipun beda rumah, dikabari, ibu itu dikabari, ya. Ya, Ma, aku berangkat, Ma ya. Loh, kok nanti yang saya mau ke sini, Ma, aku mau gini. Oh ya. Ya, nanti datang, maka telepon. Tapi biasanya ibu yang wis teko takon. Iya, kadang-kadang belum nyampe, wis nyampe nggone. Ya, kadang-kadang anak itu kalau ditelepon geringsing, wis salah bu, ojo telepon ibu. Tak kabari, cok khawatir. Ya, aku tambah gopo kabeh ibu nek telepon iki. Ada ndak? Iya. Tenang aja Bu. Engkau nek wis nyampe ibu tak WA, ibu tak telepon.
temenan loh yo, ibu telepon. Ibu iki kuatir. Coba orang tua itu ya, Masya Allah. Oh, ya, baik. Jadi meskipun anaknya banyak, satu persatu itu diperhatikan. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ini, orang tua satu bisa merawat 5, 6 anak, 10 anak. Tapi anak 10 belum karuan. Merawat satu orang, belum tentu. Ngemong satu orang ini, belum tentu. Tapi orang satu bisa ngomong 10 anak. Bisa. Betul atau tidak? Ya. Makanya yang perhatian, apalagi kalau usia sudah tua, jangan buat dia kepikiran. Jangan. Kadang-kadang dia tidak mikiri badannya, padahal dirinya sudah sakit. Ya, mesti dipikiri. Masmu wis tekota. Padahal dia sakit. Ya, Mbak Yumu wis tekota. Ya, anakmu yo opo sekolai, wingi ujian. Padahal dia sakit. Masih mikiri putune, masih mikir. Masya Allah. Orang tua ini luar biasa. Ya, makanya sebagai seorang anak mumpung berbahagialah yang masih punya orang tua. Muliakan. Getunnya itu nanti di akhir. Getun itu di akhir. Ustadz, saya ini Ustadz mulai kecil disia-sia sama orang tua Ustadz. Ya, saya ini mulai kecil dibuang sama orang tua saya. Orang tua saya pergi ke luar negeri menjadi TKW. Ya, tiba-tiba sekian tahun Ustadz, saya dititipkan mbah saya. Jadi mbah saya yang nyekolahkan saya, yang ngurusi saya, ibu saya tidak pernah dapat sentuhan tangan ibu saya. Sedangkan ibu saya sudah cerai sama bapak saya. Bapak saya sudah punya istri lagi. Ibu saya jadi TKW. Tiba-tiba pulang sakit, loro-loron. Sekian lama. Ya Pak Ustadz, rasanya hati ini Ustadz. Ya, ini ndak dirawat iki ibu, dirawat iki cek mangkele. Ya, tidak pernah ngurusi saya. Ya apa Ustaz? Maka sejelek apapun orang tuamu, maka tetap kau harus berbakti. Wajib. Seburuk apapun, sekalipun banyak lumpur dosa melekat pada tubuhnya sebagai anak, wajib memuliakan orang tua. Perhatian. Ya, karena nggak ada balas budinya, nggak ada ini. Kecuali yang kemarin, bulan yang lalu. Kita itu sebagai anak baru bisa balas jasanya orang tua. Kalau apa kemarin? Kalau orang tuanya sudah jadi budak, terus si anak gimana? Memerdekakan orang tuanya dari perbudakan. Itu baru bisa balas. Kalau nggak bisa. Hanya cuman itu dok. Lanjut pelajaran nomor 2. Nanti tak kasih dalil yang nomor 2 ini. Yang nomor 1 tadi fatwa ulama. Pelajaran nomor 2. Pentingnya seorang anak mendoakan orang tuanya. Makanya tadi Abu Hurairah mendoakan orang tuanya. Saya ulang. Pentingnya seorang anak mendoakan orang tuanya. Baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Lebih-lebih kalau sudah wafat. Doakan Bapak Ibu. Doakan. Hidup sudah wafat, doakan terus. Karena yang ditunggu sama mereka itu doa kita, seorang anak. Ya. Seorang anak. Lah kalau enggak punya anak Ustadz, ya apa Ustadz? Ada tapi anak angkat Ustadz, anak adopsi, anak pungut. Lah kalau anak angkat, maka statusnya ya kayak orang lain doanya. Saya kalau boleh ngasih perumpamaan, Bapak Ibu pergi ke Jakarta, ada yang naik pesawat, ada yang jalan tol panjang. Yang naik pesawat 1,5 jam nyampe Cengkareng. Yang jalan tol ya 10-11 jam baru nyampe, yaitu Jakarta. Maka mana yang lebih cepat, naik pesawat atau lewat bawah? Tol. Naik pesawat. Seperti itulah kalau anak kandung kayak pesawat itu. Set. Tapi kalau anak angkat, anak adopsi, ya sama seperti doa sesama kaum muslimin. Seperti saya mendoakan panjenengan, panjenengan mendoakan saya. Statusnya kayak begitu. Sama. Ya, baik. Jadi Ustadz kalau anak angkatnya sudah pernah disusui, ya 5 kali penyusuan, maka ya seperti anak kandung. Kalau 5 kali penyusuan. Tapi sempurna lo ya. Sempurna lo penyusuannya. Maksudnya sempurna dihitung 1 kali penyusuan. Kalau 1 payudara sampai mukok anak itu. Tahu mukok? Muntah, kenyang. Tapi kalau misalnya disusui, maaf,
payudara sebelah kiri sama ibunya dilepas karena ibunya merasa tidak nyaman, lalu dipindah ke payudara sebelah kanan, gak dihitung satu itu. Belum. Satu, itu. Yang kedua, si anak kaget pada waktu menyusu, kaget mendengar suara keras, lalu melepas, maaf, ASI ibunya, belum kehitung satu. Jadi ini satu payudara sampai muntah dia. Satu. Nanti kapan lapar lagi disusuni lagi sampai muntah. 2. Itu kalau 5 kali selesai. Anak kayak anak kandung, anak susu. Gitu ya. Ustadz tidak keluar ASI Ustadz, tapi tetap ingin adopsi anak. Gampang. Mengadopsi saudara kandung. Anaknya saudara kandung. Berarti keponakan. Mahram atau tidak? Kalau misalnya yang diadopsi itu adalah anak laki-laki, maka dicarikan saudaranya istri yang punya anak laki-laki supaya jadi ponaannya. Mahram. Jadi kalau istri ini wanita ini lepas jilbab, enggak apa-apa dilihat ponaannya, enggak apa-apa. Ya, bahkan umroh bareng enggak apa-apa. Kalau anak ini sudah dewasa, sak rumah berdua enggak apa-apa, keponakan. Tapi kalau pengen mengadopsi anak perempuan, supaya ini jadi mahram, maka dicarikan saudara kandungnya suami yang punya anak perempuan. Lah itu diambil, sehingga jadi mahramnya suami. Paham? Jadi kayak gitu, dilihat dulu mau anak apa ini yang mau diadopsi, cowok apa cewek? Cowok, berarti cari dari istri. Cewek, cari dari, misalnya saya sama istri saya. Kita pengen mengadopsi anak apa ini, laki apa perempuan. Aku kok kepingin duwe anak lanang. Ya wis teleono dulurmu swing duwe anak lanang. Supaya dia kalau besar salaman tangan sama kamu, pergi berdua boncengan, sah mahram ponaanmu dewi. Paham? Ternyata pengen ngambil perempuan, ojo tadi dulurmu. Gua gak mahram ambil aku, tak carikan dulurku, adikku. Kakakku, adikku yang punya anak perempuan. Ayo anakmu tak PE, tak monge, mulai cilik. Mahram atau tidak sama saya? Anak itu lepas jilbab, sah atau tidak saya lihat? Sah karena ya. Paham? Ternyata kanan kiri tidak ada juga. Lah terus siapa? Kepingin ngotot adopsi. Caranya ya wis adopsi anak orang lain. Nanti ketika anak itu besar akil balik, nikah no anak itu. Ya, paham maksudnya? Tidak sadar? Paham? Saya mengadopsi anak perempuan, anaknya orang lain. Ketika anak itu dewasa, mahram saya atau bukan? Bukan, wong tidak disusui. Maka supaya tetap tinggal satu rumah, tak kawin anak itu. Bagus, masuk? Setuju? Ya. Gak setuju, Ustaz. Ya. Berarti poligami dong. Betul ya? Oke. Supaya anak itu tetap tinggal satu rumah. Kan saya tidak bisa ngawini anak perempuan itu. Ya. Ibunya si janda, tak rabi. Tak nikahi. Loh, tak podo ae. Gak kena anak, kena ibu. Ya. Ternyata setuju? Gak setuju. Baik. Gak usah ngambil anak pungut. Karena syaratnya tidak memenuhi syarat. Atau boleh cara terakhir, sampai usia 15 tahun akil balik, sudah haid atau mimpi basah, pisahkan, tidak satu rumah. Rumah-rumahkan sendiri, Anda nggak boleh sering berkunjung. Pisahkan. Sudah, dipisah. Nggak boleh satu rumah. Paham sampai di sini? Baik. Kita lanjutkan. Lah kalau misalnya itu anaknya janda, itu mahram. Ya, saya menikahi janda. Amin, amin. Misalnya ya. Saya menikahi janda. Janda itu punya anak perempuan. Sama saya mahram atau tidak? Mahram. Berarti seperti anak kan? Kandung. Lah kalau saya punya anak laki-laki saya sama anaknya janda itu mahram atau bukan ini? Batal wudhu atau tidak? Supaya sak rumah rabik no pisan duane. Bapak ketemu ibu, anak ketemu anak.
Enak walimahnya ringkes jadi satu. Sak kuade wong loro. Oh, boleh apa enggak? Boleh. Karena bukan mahram ini. Bukan mahram ini, enggak boleh satu rumah. Boleh. Ya. Bintinya sudah beda. Bintinya beda semua. Yang ini binti bapaknya, si suami pertama wanita itu, yang putra saya, binnya bin saya. Sudah beda ini sudah. Maka dinikahkan. Oh, baru tahu ya? Nah, itu. Perlu dicoba yang seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kenapa Bu? Kenapa? Masih berbicarakan itu kenapa? Dalilnya di mana? Dalilnya berarti pentingnya seorang anak mendoakan orang tuanya. Baik masih hidup apalagi telah wafat atau sudah meninggal. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Ibnu Majah. Silakan Mas, minta tolong dicarikan nanti siapa yang mau baca. Dibuka semua kitabnya. Pak Joko enggak ada soalnya. Ibnu Majah dibuka. Nomornya nomor 2968 dicarikan dulu Mas. 2968. Nomor 2968. Kan ada 2 nomor itu Mas ya. Nomor yang paling depan yang bercetak hitam, bercetak tebal. 2968. Ada? Ya, Ibnu Majah. Ya, 2968. Ketahuan kan nomor-nomornya? Ada Mbak? Nah, ada enggak Mas Khairul? Nomor-nomornya. Nah, itu 2968. 2968. Saya bacakan. Siap terjemahannya. Ya. Saya bacakan dulu teksnya. Siap nanti terjemahannya. Kita dengarkan. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La turfa'u darajatuhu fil jannah, fayaqul anna hadza, fayuqalu bistighfari waladikalak." Silakan dibaca Bapak. Dari mana hadisnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda. Isi sabdanya Bapak. Sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga, maka ia orang itu bertanya. Baik, ada orang tua nanti di akhirat derajatnya naik terus ke surga paling tinggi. Bapak Ibu sekalian, orang ini tanya kepada Allah. Apa pertanyaannya Pak? Lanjut. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi dia merasa amalannya itu biasa-biasa saja. Kenapa kok diperlakukan istimewa, luar biasa? Apa jawabannya Allah Pak? Maka akan dijawab, bistighfari waladikalak. Silakan. Karena mohon ampun anakmu untukmu. Baik, karena anakmu suka memintakan ampunan untuk dirimu. Makanya seorang anak suka mendoakan ampunan untuk orang tuanya berada di derajat tertinggi di dalam surga. Naik terus, naik terus. Tambahkan lagi dalil, saya akan tunjukkan doa-doa di dalam Al-Quran, doa anak untuk orang tua. Doa anak untuk orang tua, tolong ini dihafalkan. Doa anak untuk orang tua. Ya, diantaranya adalah yang ada dalam Quran ya. Surat Ibrahim, surat nomor 14. Ayatnya ayat 41. Surat Ibrahim, ayat 41. Kita dengarkan, siap terjemahannya. Surat 14. Ibrahim, ayatnya 41. Kita dengarkan, insya Allah banyak yang hafal kok ini. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul
hisab. Loh itu. Artinya Bapak, ayo. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku Loh. dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Hari kiamat. Tuh, itu ya. Baik, itu doa. Lagi, surat 17, ayat 24. Surat 17, ayat 24. Ayat dibuka, surat 17, Al-Isra, ayat 24. Oh, kalau ini banyak yang hafal ini. Rabbirhamhuma kama rabbayani. Boleh ditambah lengkap Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau sesuai yang ayat ini aja boleh. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo baca Bapak, silakan. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah. Lah ini doanya ini doanya. Apa isi doanya? Wahai Tuhanku, ya, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Baik, itu tadi surat apa? Surat 17 ayat 24. Betul. Terus tambah lagi. Surat nomor 46. Surat nomor 46. Ayatnya 15. Surat nomor 46. Ayatnya ayat 15. Kita dengarkan. Surat apa itu 46 itu? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf, betul. Ayat berapa? 15. Yuk kita dengarkan. Doanya di tengah-tengah. Doanya silakan terjemahannya dari awal Bapak. Silakan. Dan kami perintahkan kepada manusia ya, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Berapa Pak waktunya? Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Stop. Mulai ulang lagi Bapak. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Saya tanya sama ibu-ibu, wanita hamil normal berapa bulan? Menyusui 24 bulan, 2 tahun. Berapa totalnya? 31. Hah? 30 apa 33? Hamil 9 bulan, nyusui 2 tahun. Berarti berapa totalnya? 30? Quran bilang berapa tadi? Kenapa kok bilang 30? Karena Allah memberitahukan kepada kita akan munculnya bayi-bayi prematur. Sebelum dokter menemukan istilah prematur, Quran sudah ada. Dan menurut kedokteran, bayi itu kalau kandungan genap, mau ganjil, 6 mau ke 7, 6 kandungan hamil 6 bulan, mau ke 7, genap mau ke ganjil, itu kuat bayinya. Kuat. Yang lemah itu kalau genap mau ke ganjil. Ganjil mau ke genap. Itu lemah. Makanya anak ini ketika usia kandungan 6 bulan, mau masuk 7, lahir. Berarti prematur. Sebelum 9 bulan lahir. Usia kandungan 6 bulan. Disusui 24. 6 ditambah 24. Pas 30 bulan. Hidup anak itu, nggak akan mati. Hidup. Quran yang bilang. Jadi sebelum dokter menemukan istilah prematur, Quran sudah nyampaikan. Quran dulu, ya, sebelum ilmu-ilmu yang lain. Makanya Quran itu isinya banyak ilmu kalau mau dikaji. Ya, luar biasa Islam ini. Baik, lanjut teruskan Bapak terjemahannya. Terus saya ulangi. Ya. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Betul. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Tolong diperhatikan. Yang sekarang ini umurnya sudah kepala 4. Sudah 40 tahun. Mestinya kita yang sudah kepala 4 mengucapkan doa ini. Doa ini dibaca bagi mereka yang umurnya sudah masuk 40 tahun. Bahkan lebih. Apa itu doanya Pak? Lanjut. Dia berdoa. Silakan. Ya Tuhanku. Silakan isinya, lihat isinya. Silakan. Berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Terus yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Lanjut. Dan kepada kedua orang tuaku. Berarti doakan orang tuanya. Lanjut. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan
yang engkau ridhoi, Terus, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. berarti doakan anak keturunannya supaya kebaikan yang tak lakukan ini ditiru sama anak-anakku. Orang tuanya rajin sholat, anaknya bakal rajin sholat. Orang tuanya ya rajin puasa, anak-anaknya bakal rajin puasa. Seperti itu. Jadi diteruskan oleh anak-anaknya. Lanjutkan, silakan. Sungguh aku bertobat kepada engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Nah, itu ya, dihafalkan ya. Baik, bulan depan doa-doa ini tak tes satu persatu, ibu-ibu, bapak. Iya wis, ya apa, gagal terus. Saya itu selalu memerintahkan suruh ngapalkan, gagal terus. Dibujuk itu sama bapak ibu ini. Iya, Ustadz nanti banyak yang tidak datang, Ustadz banyak ibu-ibu itu yang Ustadz macam-macam alasannya sudah. Sekarang saya nggak akan peduli dengan tekanan-tekanan, nggak akan. Yes, gak pakai kaisa ditekan-tekan, nggak bisa disuap juga nggak bisa, ya nggak bisa. Seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi itu tadi dihafalkan surat nomor 46 ayat 15. Saya tambahi lagi doa untuk orang tua. Kalau nggak gitu nggak dihafal-hafalkan. Surat 17 ayat 28. Kok surat 17? Surat 71. Quran surat 71. Ayat 28. Kalau ini juga hafal kok. Gampang-gampang kok. Sering kita dengarkan. Surat Nuh ayat 28. Surat 71 ayat 28. Allah berfirman. Bukan ngapalkan ayatnya loh ya, ngapalkan doanya tok aja. Isi doanya. Allah berfirman, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'min Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya walil mu'minina wal mu'minat. Nah, sudah itu aja. Ya, beda sama yang tadi. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Kalau ini tidak. Rabbi gfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Jadi doa ini doakan ampunan untuk dirinya, ampunan untuk orang tuanya, ampunan untuk tamu-tamunya yang datang ke rumahnya. Tamunya didoakan. Loh, coba sama seluruh kaum mukminin dan mukminat. Loh, kayak gitu. Nah, ini dihafalkan ini. Bagus ini. Isinya juga ada tentang orang tua. Ayo, terjemahannya Bapak. Terjemahannya. Ya Tuhanku, ampunilah aku. Satu, dirinya dulu. Terus. Ibu bapakku. Loh, berarti orang tuanya. Terus. Dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman. Berarti tamu-tamunya. Terus. Dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Seperti itu ya. Untuk yang bawahnya nggak apa-apa. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Sampai walil mu'minina wal mu'minat saja. Nggak apa-apa, boleh. Baik, bulan depan loh ya. Bulan depan ini. Mana Bu Anissa? Ibu ya, tolong Bu Anissa. Nanti di-share undangannya. Harap hafal. Surat apa tadi? Ibrahim ayat 41. Ibrahim dulu ayat 41. Terus kemudian nomor 2 apa surat? 17 ayat 24. Terus kemudian surat 46 ayat 15. Terakhir surat 71 ayat 28. 4 doa. Ya, 4 doa. Itu ya. Bisa ya? Insyaallah. Kita lanjut. Pelajaran nomor berapa ini? 3. Pelajaran nomor 3. Pentingnya orang tua mendoakan kebaikan kepada anaknya. Jadi bukan anak saja doakan orang tua, tapi orang tua dongakno anaknya. Itu juga penting. Karena tadi ibunya Abu Hurairah juga doakan Abu Hurairah. Jadi anaknya dulu Abu Hurairah mendoakan, ibunya bales mendoakan Abu Hurairah. Kalau nggak percaya dicek lagi yang dikirim tadi PDF-nya. Itu di situ ada itu.
Ya, semoga engkau juga mendapatkan rahmat dari Allah karena engkau sebagai anak telah berbakti kepada orang tua saat aku sudah tua, orang tuamu sudah tua, tapi tetap bakti. Berarti kan ibunya juga mendoakan. Nah, berarti orang tua itu harus mendoakan anaknya. Sebelum tak tunjukkan doa-doanya orang tua, oh banyak kalau dalam Quran. Tapi insya Allah tidak tak suruh ngapalkan, nggak tak suruh ngapalkan. Yang tak suruh ngapalkan itu doanya anak ke orang tua dulu. Cuma 4 tadi. Lah kalau doanya orang tua ke anak, oh banyak. Banyak. Nanti tak tunjukkan sesaat lagi. Maksud saya adalah begini. Bahwasannya jangan sampai yang keluar dari mulut orang tua itu semuanya keburukan, cacian makian. Apalagi sumpah serapah. Ya, apalagi isinya itu adalah menvonis. Ya, kamu memang kurang ajar, anak mama yang delodok itu apa? Ya, kurang ajar, nakal, betik itu vonis. Ya nakal terus anak itu. Karena ucapan orang tua itu doa, mustajab. Langsung diaminkan oleh malaikat. Doa hati-hati. Apalagi sampai nyumpai anak, mandar konku yo. Wis. Jangan. Doakan yang terbaik. Doakan yang baik-baik untuk anak kita. Kasihan. Apalagi sampai orang tuanya berkata, mama ndak ridho. Aduh. Sedangkan kita ini butuh ridhonya Allah. Ridho Allah fi ridhol walid. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Nah kalau orang tua sudah ndak ridho, ya Allah ndak akan meridhoi. Lah terus mau jadi apa anak ini? Mustahil rezekinya barokah, anak keturunannya berkah, rezekinya atau pekerjaannya dimudahkan. Mustahil. Ya. Baik, makanya jangan sampai keluar dari lisan orang tua itu kata-kata yang buruk. Sampai ada orang tua itu saking tidak kuatnya digoda oleh anaknya, apa kata orang tuanya? Minta mati. Orang tuanya berkata, wis mama tak mati mari, wis tak mati. Kau nanti kalau ditinggal orang tua baru ro rasani kon, ditinggal wong tua. Lebih baik mama bunuh naik wis. Ya. Kamu ini sama dengan bunuh mama. Ya. Ini nggak boleh yang kayak gini, haram hukumnya. Ya, makanya tolong yang baik saja. Kalau misalnya anak itu ada durhaka, maka sabar, doakan yang terbaik. Doakan terbaik. Ya Allah berikan dia hidayah ya Allah. Nah seperti itu ya. Jadi jangan sumpah serapah. Kadang-kadang orang tua gitu kalau nasihati, anaknya dituturi sekali, terus no, terus no, jadi terus no sama anaknya. Kalau anak dulu enggak, ya orang tua dulu setahu saya ayah saya waktu masih hidup ya, saya waktu masih kecil kalau dia sudah ngangkat satu jarinya, terus takut. Dulu, sekarang orang tua ngangkat satu jari telunjuk, terus peace. Anak sekarang beda dengan anak dulu. Anak dulu dipanggil orang tua, maghrib, ayo, maghrib masuk. Oh, gemeter itu. Ya, sekarang enggak. Yang takut orang tuanya, Bang. Ya. Nah, itu ya. Jadi dalam hal ini sampai ada orang tua yang mengatakan digepuk iku Ustadz wis gerang. Gak digepuk iku cik nemeni. Itu ya. Saya itu sering dicurhati orang tua itu soalnya. Makanya contoh-contoh yang saya sampaikan itu hasil curhatan para orang tua. Ya Allah kasihan. Ya, lah ini kesalahannya dari awal. Ya dari awal. Tapi gimana lagi? Sudah terlanjur. Jadi ya sudah. Dalam hal ini tidak ada kata putus asa. Tetap berupaya. Ya, karena mungkin orang tua kita dulu belum menuntut ilmu, ya, belum tahu bagaimana mendidik anak yang baik dan seterusnya, sehingga kesannya anak itu diumbar, ya, bermain dengan siapapun dibiarkan, ya, dan seterusnya. Bahkan orang tua dulu saya masih ingat itu ada sebagian teman-teman saya itu kalau dia sudah dewasa, tidak punya pacar, itu sering dakon, kok nggak punya pacar, kok ini normal, kok nggak normal. Kon gak duwe pacar. Lu bayang no. Lu haram ini pacaran ini. Mungkin dia tidak taklim. Yang sekarang alhamdulillah banyak orang tua sudah taklim, sudah ngerti pacaran itu haram.
Itu pintu membuka zina. Seperti itu. Maka yang sekarang alhamdulillah. Yang dulu-dulu doakan ampunan untuk orang tua kita. Mungkin karena ilmu belum sampai kepada mereka. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ada anak nggak punya kenalan, kok ini kita periksa no ya, kok ya kok ini gak duwe konco wedok ya. Normal tak gak normal, mosok kan gak duwe pacar, kok gak tahu surat-suratan gak tahu. Astagfirullah. Ada orang tua kayak gini, ada ya? Ada. Ya. Itu ya, baik kita lanjutkan. Jadi kalau anaknya sudah pacaran itu sudah ada kebanggaan. Alhamdulillah anakku payu. Ya Allahu Akbar. Ya, baik tak tunjukkan sekarang doanya orang tua. Doanya orang tua untuk anak. Kalau tadi anak ke orang tua, banyak ini. Di antaranya, ayo dibuka Al-Baqarah 128. Al-Baqarah 128. Al-Baqarah 128. Ayo. Ya Tuhan kami, Jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Berarti mendoakan anak keturunannya, bukan anaknya tok, cucunya juga didoakan. Terus. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Tuh, seperti itu. Sungguh engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Ini Ustadz kayaknya doanya nek budal kaji wae Ustadz. Lun ya, meskipun tidak berangkat haji, ya berdoa. Ya, barangkali ditakdir oleh Allah untuk bisa menunaikan haji. Tambahkan lagi doa orang tua ke anak. Ali Imran ayat 38. Ali Imran ayat 38. Ali Imran ayat 38. Doanya tidak dari awal, tengah-tengah. Di tengah-tengah begini bunyi doanya, begini. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Silakan baca Pak. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Jadi kalau bisa anak ini mulai dari kandungan, orang tuanya sudah mendoakan seperti ini. Jadi anak itu masih dalam kandungan, itu sering didoakan. Ulang lagi Pak, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Terus? Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Lah ini tidak, anak masih dalam kandungan malah suka diperdengarkan musik Mozart. Ya, supaya apa katanya? Pinter, bukan salah. Ya, jadi kalau bisa didengungkan bacaan Quran, ya, terus kemudian doa-doa seperti itu ya. Baik. Loh, memangnya anak itu berinteraksi Ustadz? Iya, berinteraksi. Kalau nggak percaya, ketika wanita itu USG, periksa kehamilan, USG, maka dokter kan diperiksa. Ambil senter, kan itu ada kameranya di komputernya dokter, janin itu kayak apa kan kelihatan. Maka ambil lampu senter, maka tolong Anda arahkan lampu senter itu ke perut wanita tersebut, perut istri atau perut wanita. Sudah. Maka bayi itu tangannya akan menutup begini. Berarti ada connect, interaksi. Ya, mudah-mudahan kau jadi anak yang soleh nak ya. Mudah-mudahan Papa doakan, mudah-mudahan kamu menjadi anak yang bermanfaat untuk Islam. Didoakan Allahumma, Robbana didoakan. Itu penting, itu connect itu. Bukan surat Yasin, surat Yusuf, bukan. Ya surat Yasin, surat Maryam, surat Yusuf. Kenapa surat Yusuf supaya ganteng kayak Nabi? Kenapa surat Maryam supaya cantik seperti? Ya lihat bapak ibunya. Lihat bapak ibunya. Kalau bapaknya ganteng, ibunya cantik, insya Allah kurang lebih sekitar itu adanya. Tapi kalau bapaknya itu, ya, ibunya itu, maka anaknya sekitar itu. Ya, cari ya, makanya kan kata Nabi kan, kalau orang Jawa bilang apa, cari bibit, bebet, bobot, gitu ya. Kalau di dalam Islam cari yang cantik, cari yang tampan, kan gitu ya. Seperti itu untuk perbaikan keturunan. Tapi itu nggak jamin. Ya cari yang kaya, nggak jamin juga.
Tapi yang menjamin adalah cari yang akhlak agamanya baik. Baik, ibu-ibu, panjenengan punya anak perempuan. Punya anak perempuan. Dilamar oleh 2 pelamar laki-laki. Yang satu petung turunan gak entek. Tapi gak ngerti agama, gak ngerti Islam. Yang satu miskin, kin. Tapi hafal Quran. Masya Allah. Hafal kitab Bukhari. Hafal kitab Muslim. Kalau ngimami, tidak ada orang yang gak nangis. Nangis dengan bacaannya. Anda pilih yang mana? Gak ada. Maksudnya dua-duanya, yang satu untuk Anda, satu untuk anak. Gimana ini? Ya, ini hati-hati. Ya. Seperti itu. Maka sampai-sampai kata Nabi dalam riwayat Tirmidzi, kalau anak itu sudah cukup umur, dia memiliki kemampuan, nikahkan. Sahabat tanya, bagaimana kalau dia miskin? Nikahkan. Gimana kalau miskin? Nikahkan. Sebab kalau tidak, kata Nabi, akan muncul fitnah yang lebih besar. Apa fitnah yang lebih besar? Dia akan kehilangan kesempatan untuk dapat pasangan jodoh yang kayak gini. Kehilangan kesempatan. Sudah nggak ada lagi, sudah. Itu fitnahnya. Akan muncul pelamar berikutnya yang dia nggak ngerti agama. Ini makanya dalam hal ini kalau bisa kita pihak perempuan datang seorang laki-laki yang akhlaknya masya Allah, ibadahnya masya Allah, tapi nggak kerja, kita yang nyarikan. Saya minta satu tok sama kamu. Saya minta satu tok aja. Tolong kau bawa anak saya ini sampai ke surga Allah. Perkara kau nggak kerja, aku sih delek nopon kerja. Coba Tim. Tapi saya minta satu, tolong kau bawa anak saya sampai ke surga Allah. Itu tok. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Bisa kira-kira gitu? Itu? Oh, cari yang sendenannya apa? Beton. Bukan kayu jati, beton ini. Ya, beton ini. Baik, kita lanjutkan. Betonnya bukan beton batu dari batuan ini, batu gunung ini. Ya, baik, jangan. Karena apa? Karena itu tidak akan menjadi objek penilaian Allah. Allah tidak lihat rupa kita, Allah tidak melihat harta kita. Yang dilihat oleh Allah di hari kiamat, amalan dan hatimu. Hati dan amalanmu, itu yang dilihat oleh Allah. Karena orang diazab dalam kubur bukan karena kena penyakit diabetes. Orang diazab dalam kubur bukan karena kena vertigo, bukan karena kena kolesterol, tapi orang diazab dalam kubur kena penyakit hati. Ya sombong, ya riya, ya namimah, ya hasad, iri, dengki, ujub, arogan, ya tidak ridho. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi doa nomor berapa tadi? Doa orang tua untuk anak. Ya, Ali Imran 38. Tambah lagi, Ibrahim ayat 40. Ibrahim ayat 40. Lu tadi 41 Ustaz. Iya, ini 40. Yang 41 itu anak ke orang tua. Lah ini orang tua ke anak ayat 40. Ibrahim ayat 40. Ibrahim ayat 40. Wah, ini banyak yang hafal ini. Yuk, semuanya baca. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Mendirikan sholat. Terus. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Nah, seperti itu ya. Ada orang tua itu nyuruh anaknya sholat itu setengah mati. Sampai teriak-teriak. Saya itu Ustadz kalau nyuruh anak saya sholat, sampai malu sama tetangga. Teriak-teriak. Seperti itu. Ya apa Ustadz ya, caranya Ustadz ya. Sekarang gini aja Bu, kalau rumahnya ibu kebakaran, yang paling parah itu di kamarnya putra Anda, kamar putra Anda, itu kira-kira yang Anda lakukan apa? Ya tak bangunkan Ustadz. Lah kalau anaknya tidak mau bangun, ya tak seret Ustadz, tak teket, tak seret. Lah untuk menyelamatkan Ustadz. Lah ya apalah melokobongan Ustadz. Saya katakan, maka perlakukan seperti itu. Tegaan, seretan. Anda takut sama api di dunia, tapi Anda tidak takut api di akhirat neraka. Anda kan bilang, kalau putra Anda kena api, ya api itu menjalar ke kamar anak Anda, tak seret, meskipun tidak mau tak teka, tak seret sama saya.
Maka kalau tidak sholat, tekan seret. Ada yang ngomong. Kenapa Anda takut sama api di dunia, tapi Anda tidak takut api di akhirat? Mikir dia. Oh, jadi orang tua itu iya, tidak putus-putus terus. Meskipun dia sudah nikah, terus telepon ingatkan. Bahkan pesan ke istrinya, suruhin suamimu sholat. Meskipun itu anak saya. Ngomong sholat, suruhnya masjid. Tetap itu. Iya, tidak putus. Kadang kalau telepon, kau sholat apa enggak? Iya. Ingatkan terus. Jadi tidak putus itu amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya nanti ketika kita wafat, kita tidak akan mempertanggungjawabkan itu. Sudah gugur kewajiban. Ya. Baik, sekarang doa yang lain. Tuh, kalau ini apal ini. Suratnya surat nomor 25, Al-Furqan, ayat 74. Al-Furqan ayat 74, Al-Furqan 74. Ayo baca sama-sama, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Azwajina wa dzurriyyatina qurrata waja'alna lil muttaqina imama. Langsung isi doanya Bapak. Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami. Loh, itu doanya. Terus. Sebagai penyenang hati kami. Terus. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Loh, penyejuk hati. Katanya Hasan Al-Basri begini. Kata Imam Hasan Al-Basri. Laisa syai'un aqarru li'ainil mu'min. Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling menyejukkan. Seorang suami itu akan tenang hatinya kalau lihat istrinya ahli ibadah. Lihat anak-anaknya, ya Allah, Masya Allah, rajin. Ya, anaknya ikut taksin, anaknya sudah hafidhoh, anaknya apal Quran, ngajinya top, istrinya juga begitu, apalagi ngajar taksin, ngajar bahasa Arab. Itu sudah tidak ada lagi, sudah ketenangan. Apalagi yang kita miliki sudah nikmat. Apalagi istri lihat suaminya Masya Allah ngerti masalah agama, lihat anak-anaknya pinter-pinter, itu sudah ketenangan batin, penyejuk mata sudah. Apalagi yang mau diinginkan di dunia ini? Itu yang menyenangkan, menyejukkan hati. Jadi bukan rumah mewah, mobil mewah, bukan. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah kalau melihat pasangan kita, ya suami atau istri kita dan anak keturunan kita, mereka tegar di atas agama Allah. Senang dengan taklim, senang dengan nuntut ilmu agama. Sekali kalau ketemu kumpul bareng yang dibicarakan bahasa agama, satu pun tidak bahas dunia. Masya Allah, ini luar biasa ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu memiliki keluarga yang seperti itu semua. Amin. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang doa yang lain. As-Saffat ayat 100. Wah, pendek. Wis iki ya Ustaz, cinta apa lo sing pendek iki Ustaz? Surat apa? 37. Surat 37 ayat 100. Ayat 100. Ya, begini doanya. Rabbi habli. Wah, hafal kabeh. Rabbi habli minas solihin. Itu doanya. Ayo dibaca Bapak, silakan. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Nah, itu ya. Baik. Terus yang terakhir adalah surat 46 ayat 15. Loh, Ustadz, tadi kan sudah. Ya, itu kan doanya apa tadi? Anak ke orang. Ternyata di surat ini dia juga mendoakan anak keturunannya. Jadi surat 46 itu double. Yang doakan orang tua, ya orang tua doakan anak. Isinya lengkap. Diulang lagi ya artinya ya. Diulang lagi aja artinya saja. Surat 46 ayat 15. Monggo Pak. Ya Tuhan kami. Mulai dari situ Pak. Silakan. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Baik, belum poinnya. Lanjut Bapak. Dan kepada kedua orang tuaku. Berarti doakan orang tua. Anak doakan orang tua ini. Anak doakan orang tua. Terus. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Terus. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Berarti doakan anaknya. Oh, ya. Atas dapat, bawah dapat. Lengkap itu surat 46 itu dihafalkan.
Ya bulan depan kan itu kan termasuk kan ya. Nah, itu. Styling sama saya nggak mau. Anda mau nyelemur model apa tetap saya healing sama. Ya. Terus lanjut, silakan Pak. Terus. Sungguh aku bertobat kepada engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Nah, seperti itu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu tadi yang nomor berapa? 3 ya. Pelajaran nomor 3 ya. Pelajaran yang nomor 3. Pelajaran nomor 4 sekarang. Pelajaran nomor 4. Pelajaran nomor 4. Saya tutup sampai 4 ini aja dulu. Karena masih ada beberapa yang agak panjang pembahasannya. Nomor 4 ini. Asar di atas, asar nomor 12, adabul mufrad yang tadi itu, nomor 12, yang ada di PDF itu. Asar di atas menjelaskan kepada kita bahwa orang tua akan merasa senang dan bahagia. Saya ulang, asar di atas menjelaskan kepada kita. Asar itu perkataan siapa? Sahabat, betul. Asar di atas menjelaskan kepada kita bahwa orang tua akan merasa senang dan bahagia. Orang tua akan merasa senang dan bahagia, karena diperhatikan oleh anaknya. Karena diperhatikan oleh anaknya. Titik. Lanjutannya dikit. Setelah titik, lanjutannya dikit. Termasuk mendengarkan cerita orang tua. Termasuk mendengarkan cerita orang tua, sekalipun ceritanya diulang-ulang. Biyen kon niku tau kecemplung kali. Iku balap-balik. Ya. Kalinya itu sudah tidak ada kalinya. Sudah tidak ada. Ya. Ya, jadi termasuk mendengarkan cerita orang tua sekalipun ceritanya diulang-ulang. Jadilah pendengar yang baik. Ya, seperti itu. Baik, saya tutup sampai pelajaran nomor 4 ini aja. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui, ya. Kalau kita mau pengen didoakan orang tua, Bapak Ibu, jangan sampai kita mintanya itu seenaknya, jangan. Perhatikan ya, perhatikan. Jangan sampai kalau minta sama orang tua, Bu, dongakno aku Bu ya, meni aku ujian Bu, besok aku ada fit proper test, Bu, dongakno aku ya. Jangan, bukan begitu. Duduk di sampingnya, Ibu doa, wis tak dongakno nak, tak dongakno. Enggak, sekarang. Ibu doakan sekarang. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, kenapa? Karena doanya ibu itu pamungkas. Pamungkas. Bisa jadi keberhasilan kita selama ini ya karena doa-doa dari orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya doanya Anda yang ngaminkan. Mudah-mudahan ya Allah dadekno anakku. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Gitu. Jangan sambil lalu mintanya. Budungana ya. Assalamualaikum. Jangan lalu budungana. Jangan. Duduk di sampingnya, minta didoakan. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Oh iya. Yang ini aja ya. Izin bertanya Ustadz. Saya bekerja di bagian keuangan. Bukan anak buahnya Bu Sri Mulyani, bukan ini ya. Sudah ada ya beliau ya, baik ya. Saya bekerja di bagian keuangan yang dimana bisnis ini dengan modal pinjam bank. Bisnis modal pinjam bank. Dan saya yang menjalankan administrasinya, banknya. Administrasi banknya. Berkah tidak pekerjaan ini, berkah atau tidak pekerjaan ini. Ya, karena Ibu sudah tahu, usaha ini dirintis dari
sesuatu yang syubhat, apalagi itu riba, bank, ya, maka apalagi ibu bekerja sebagai administrasi bank tersebut, ya, maka ini yang namanya ta'awanu alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Maka sebaiknya ibu segera mencari batu loncatan yang lain, pekerjaan yang lain. Jadi ini tetap ibu jalani dulu sambil mencari, ya, seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau bisa, maka hentikan segera. Langsung resign, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Kenapa? Sebab Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Ya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan way out, jalan keluar, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan semua urusannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapus dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan ganjaran pahala untuknya. Tuh, jelas sekali. Makanya kalau orang bertakwa, tinggalkan. Mudah-mudahan Allah berikan ganti yang lebih baik. Demikian, semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.